Pilkada serentak 2020 kembali diwarnai oleh persaingan calon tunggal melawan kotak kosong. Catatan Litbang CNN Indonesia, setidaknya ada 25 pasangan calon tunggal yang akan bersaing melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2020. Apa yang terjadi? Benarkah fenomena calon tunggal melawan kotak kosong ini menjadi ancaman bagi sehatnya demokrasi di Indonesia? Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Fadli Ramadhanil, Program Manager dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat siang, Mas Fadli. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Fadli dengan Ferdi. Mas Fadli, kita sudah mengetahui alarm tentang fenomena calon tunggal ini dari 2018 ya. 2018 ada 16 kalau tidak salah calon tunggal yang melawan kotak kosong. Hari ini di Pilkada 2020 terjadi lagi. Bahkan 28 catatan daerah yang akan mengusung calon tunggal melawan kotak kosong. Memahami fenomena ini bagaimana sih Mas Fadli? Betulkah kemudian ini sebuah rekayasa elit sehingga memutus aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pemimpinan yang sesuai keinginan masyarakat? Kalau bisa disebut ini sebagai sebuah rekayasa elit, saya ingin melengkapi juga bahwa melaksanakan pilkada dengan calon tunggal ini sudah menjadi modus politik untuk kemudian menyederhanakan kontestasi dan memudahkan meraih kemenangan dalam sebuah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Karena seperti tadi berita yang disampaikan oleh CNN di awal, dulu waktu pilkada 2015, MK memang mengatakan bahwa pilkada dengan satu pasangan calon itu boleh. Tapi memang itu tujuan awalnya kalau kita baca putusan MK itu untuk melindungi hak konstitusional warga negara untuk tetap bisa menentukan pilihannya agar terdapat kepala daerah yang definitif. Meskipun hanya ada satu pasangan calon. Nah, makanya di 2015 itu hanya ada 3 pasangan calon tunggal ketika itu. Di Kabupaten Timur Tengah Utara, Blitar, dan Tasikmalaya. Tapi kemudian 2 tahun kemudian di Pilkada 2017 jumlahnya malah naik cukup signifikan, ada 9. Di Pilkada 2018 naik lagi menjadi 16 daerah. Nah, akhirnya kalau kita lihat tren kenaikan ini, kita dapat menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal atau konstitusionalitas pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dapat dikatakan sudah disalahgunakan dalam sebuah proses pencalonan yang dilakukan oleh parpol. Jadi ini tidak lagi hanya ingin melindungi hak warga negara untuk dapat memilih pemimpin di momentum pilkada, tapi juga dijadikan cara untuk kemudian menyederhanakan kontestasi yang itu justru menggeser hakikat demokrasi itu sendiri. Di mana pemilih warga negara harusnya mendapatkan pilihan kandidat untuk kemudian dapat berdialog, dapat berkomunikasi, dapat kemudian menyampaikan aspirasinya, sehingga ada alasan untuk memilih calon yang satu atau calon yang lain. Nah, kalau sekarang hanya satu pasangan calon, menurut saya ini sudah pelan-pelan ini mulai membahayakan ya bagi demokrasi kita. Mas Fadli, kan kita sepakat bahwa kemudian esensi dari pemilu seperti pilkada ini adalah kompetisi ya. Artinya ada intrik, ada trik di situ, ada strategi yang dimainkan oleh masing-masing yang akan berkompetisi. Tapi kalau sudah begini, apakah kemudian masyarakat bisa mengatakan ini merupakan kompromi politik khususnya oleh elit-elit partai politik ya dari pusat ke daerah, dan kemudian ini justru saat ini dilawan oleh masyarakat karena memang masyarakat tidak mau lagi dibodohi dengan sistem yang seperti ini? Ya, saya berharap memang ada semacam peringatan dari pemilih kepada fenomena calon tunggal yang semakin bertambah ini. Peringatan dalam artian kalau kejadian di Kota Makassar tahun 2018 itu terjadi lagi, artinya kalau dari 25 daerah yang akan melaksanakan pilkada dengan calon tunggal di 2020, nanti misalnya ada 5 atau ada bahkan mungkin 10 daerah yang calon tunggalnya kalah, meskipun kemungkinan itu sangat tipis ya, menurut saya itu akan bisa memberikan pembelajaran yang sangat penting pada elit politik kita. Yang buruknya adalah calon tunggal yang kemudian berlaga di Pilkada 2020, itu mayoritas hampir semuanya memborong dukungan partai. Nah, ini kan sebetulnya cara yang dilakukan oleh orang-orang yang punya akses yang besar kepada partai politik, punya kedekatan yang sangat baik dengan pimpinan elit politik, kemudian punya uang yang banyak, sehingga dia bisa mengambil semua rekomendasi dan dukungan partai. Sehingga tidak ada lagi kontestasi. Nah, makanya ke depan menurut saya selain memberikan pembelajaran kepada elit politik, ini yang menjadi sangat penting, butuh juga rekayasa sistem elektoralnya, butuh perbaikan regulasi untuk kemudian meminimalisir sekecil mungkin potensi calon tunggal ini.
Nah, misalnya dengan memperbaiki atau meniadakan ambang batas pencalonan kepala daerah. Kan itu yang jadi soal yang menghambat partai politik bisa menghasilkan figur-figur yang bisa dicalonkan. Nah, termasuk juga mengatur ambang batas maksimal jumlah partai politik yang boleh mengusung satu pasangan calon. Nah, justru Mas, yang perlu itu menurut saya adalah soal ambang batas maksimal, bukan ambang batas minimal. Dengan adanya ambang batas maksimal jumlah partai yang boleh mendukung satu pasangan calon, maka tidak akan ada lagi praktik borong dukungan. Dan partai politik juga akan tertrigger untuk kemudian melakukan regenerasi politik, melakukan rekrutmen politik untuk menyiapkan figur, mendorong tokoh-tokoh partainya atau merekrut orang-orang yang punya potensi yang sangat baik menjadi calon pemimpin daerah, bisa mereka lahirkan sebagai pilihan bagi pemilih ketika momen politik atau momentum pilkada itu datang. Menurut saya ini sangat mengkhawatirkan ya, karena yang paling relevan sebetulnya membandingkan pilkada 2020 ini kan dengan pilkada 2015. Karena ini adalah seluruh daerah yang dulu pilkada di tahun 2015. Kalau dibandingkan jumlah pasangan calon tunggalnya naik lebih dari 8 kali lipat. Karena dulu hanya 3, sekarang 25. Nah, ini yang membahayakan menurut saya. Mas Fadli, apa yang terjadi di Makassar 2018 lalu? Publik berharap bahwa ini menjadi pembelajaran bagi semua partai politik bahwa memang potensi calon tunggal ini juga tidak selalu akan menang begitu melawan kota kosong begitu. Tapi kemudian ongkos politik, dominasi tiket partai yang oleh partai penguasa ini cukup menjadi alasan kenapa calon-calon yang sebetulnya punya kualitas tapi tidak punya tidak punya uang yang banyak begitu, ongkos yang banyak untuk maju, ini juga akan semakin tenggelam begitu ya. Makanya kita selalu menyebut ada 3 problem calon tunggal ini, Mas. Dan salah satunya dari yang 3 itu adalah tingginya syarat dukungan calon perseorangan. Nah, jalur pencalonan perseorangan ini kan sebetulnya diharapkan menjadi jalur alternatif bagi orang-orang yang punya integritas, punya kapasitas, punya keinginan untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tidak punya akses ke partai. Nah, kemudian dia bisa memulai proses pencalonan dengan mengumpulkan dukungan dari pemilih untuk bisa maju melalui jalur perseorangan. Tetapi syaratnya berat sekali. Kalau kita lihat di dalam undang-undang pilkada itu berat sekali syaratnya. Nah, makanya jumlah calon perseorangan itu kalau dilihat trennya dari pilkada langsung sejak pertama kali tahun 2005, mulai ada calon perseorangan itu kan 2008 atau 2009 ya. Itu jumlahnya selalu menurun sampai sekarang. Nah, makanya ini harus diturunkan. Syarat dukungannya harus diturunkan sehingga kalau nanti memang partai politik sudah punya figur misalnya, ada pilihan alternatif bagi publik melalui jalur perseorangan. Dan ini yang harusnya menjadi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengantisipasi terjadinya pilkada dengan calon tunggal. Karena kalau ini di pilkada terus dibiarkan, jangan-jangan nanti di pemilihan presiden ini bisa menjadi modus operandi untuk pemenangan pemilihan presiden juga. Nah, kita tidak mau itu terjadi, dan ini merusak demokrasi kita menurut saya. Mas Fadli, yang juga menjadi sorotan bagaimana kemudian calon tunggal ini akan membawa celah yang lebih buruk terhadap terhadap sehatnya sistem berdemokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana kemudian celah ini kita bisa tutup, Mas, agar tidak ada persepsi publik yang mengatakan ini adalah cikal bakal dari dinasti politik yang dibangun oleh kelompok tertentu atau juga oligarki politik begitu. Apa kemudian yang bisa kita tengahi, Mas? Salah satu yang harus dilakukan menurut saya adalah melakukan demokrasi di internal partai politik. Makanya dari lama kita sudah mendorong harus dilakukan perbaikan dan revisi terhadap undang-undang partai, terutama metode rekrutmen partai politik terhadap calon-calon yang akan diusung dari sebuah proses pemilu. Mesti ada standar yang jelas dan mesti ada ukuran yang jelas. Kenapa partai mencalonkan si A, si B, si C, dan si D misalnya. Nah, yang kedua, memperbaiki sistem pencalonan. Ini kalau kita bicara jangka pendek ya. Ambang batas pencalonan kepala daerah itu harus dihilangkan. Kalau tidak mau dihilangkan, paling tidak diturunkan lah. Sehingga membuka kemungkinan calon yang jauh lebih banyak. Karena tidak ada urgensinya juga ambang batas itu. Dan yang ketiga, menurut saya harus diatur ambang batas maksimal jumlah parpol boleh mencalonkan satu pasangan calon. Ini untuk menutup kemungkinan terjadinya praktik borong dukungan partai. Nah, perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah kemarin itu
Kan di beberapa daerah itu hampir nyaris sia-sia saja, Mas. Ya, Karena hampir tidak mungkin ada yang mendaftar lagi karena semua dukungan sudah diborong. Makanya dari awalnya 28, hanya ada 3 daerah yang kemudian hanya ada paslon tambahan. ya. Karena selebihnya itu dukungan itu sudah diborong. Dukungan kursi partai di DPRD sudah diborong. Tidak mungkin lagi ada pasangan calon lain. Dan jalur persoalan kan juga sudah selesai kan Ya. proses verifikasi dukungannya. Nah ini problem menurut saya yang sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi kita. Dan semoga saja pemerintah terutama dan partai politik bisa membaca ini sebagai sebuah hal yang harus diperbaiki untuk masa depan demokrasi di Indonesia. Oke. Jangan ini dilihat sebagai kepentingan jangka pendek untuk segelintir orang memenangkan kontestasi di daerah dengan mudah, sehingga demokrasi kita akan semakin terkikis hakikatnya. Oke, baik. Kita harapkan harapan-harapan itu memang bisa diwujudkan demi sebuah demokrasi yang lebih sehat dalam kontestasi pemilu ya, khususnya pilkada serentak di 2020 atau pilkada atau pemilu di kemudian hari. Terima kasih Mas Fadil sudah bergabung dengan kita siang ini.